Saat ini karena wabah baru yang beredar di seluruh dunia, banyak yang menyarankan untuk melakukan social distancing. Social distancing berarti menjaga jarak secara sosial untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit menular. Tujuan utamanya untuk mengurangi kemungkinan kontak dari orang yang mempunyai virus ke orang yang tidak punya. Garis yang putus-putus adalah batas kemampuan fasilitas kesehatan. Kalau kita nggak social distancing, makin banyak yang kena. Dan kalau kenanya di saat yang berbarengan, sistem kesehatan kita nggak mampu menangani di saat yang bersamaan. Jadi sebisa mungkin di rumah aja untuk memutus rantai penyebaran virus dan membuat kurvanya jadi landai seperti ini. Gua paham nggak semua orang bisa di rumah aja. Buat kaum rebahan yang tubuhnya sudah menyatu dengan tempat tidur, mungkin ini hal yang mudah. Tapi buat yang lain yang nggak bisa di rumah aja karena peraturan perusahaan, jenis pekerjaan, atau satu dan lain hal, jaga selalu kesehatan, jaga kebersihan, dan selalu stay safe. Buat yang di rumah, kita juga masih bisa melakukan kebaikan. Beberapa teman buka penggalangan donasi. Pesan makanan juga dari rumah aja, kalau bisa dan punya rezeki lebih juga boleh kita traktir driver ojek online-nya karena mungkin untuk mencari pekerjaan mereka butuh keluar rumah. Teman-teman gue pribadi juga udah rame-rame menyerukan ajakan buat social distancing. Salah satunya teman gue si Panji nge-tweet kayak gini. Dia juga bilang social distancing bahasa Indonesianya adalah ngeradit katanya. Dia membuat nama gue jadi kata sifat coba. Seolah gue ini orangnya senang menghindari perkumpulan. Itu memang benar. Untuk seorang introvert kayak gue, mengurangi ketemu orang memang jadi kebiasaan gue sehari-hari. Gue orangnya suka cemas kalau dalam keramaian, gue suka kecapean kalau ngelihat orang banyak kumpul di satu tempat. Tapi masih banyak yang juga nanya, kok kalau nggak suka keramaian kenapa gue bikin stand up comedy? Justru stand up comedy itu terapi buat gue. Kalau gue di atas panggung, gue ngerasa gue bisa ngontrol apa yang akan terjadi. Kalau gue di keramaian, gue nggak bisa ngontrol apa yang terjadi. Berasa deg-degan ngelihat orang banyak. Tapi ya mau gimana, gue memang orang yang canggung kalau ketemu orang lain. Salah satu yang gue bahas di stand up comedy gue yang terakhir, yaitu pas Anissa bilang ke gue, teman-temannya dia bingung kalau duduk satu meja sama gue. Ya gue juga bingung pas duduk satu meja sama mereka. Mau ngomongin apa? Jadi kita duduk satu meja sama-sama bingung. Kami jadi saling lihat-lihatan dengan penuh curiga. Gue juga sering bingung kalau ketemu orang basa-basi apa yang harus gue pakai. Gue pernah satu pesawat sama Sarah Sechan dari Jakarta ke Bali. Terus pas di pesawat dia duduk di depan gue tanya, "Hei Mbak Sarah mau kemana?" Dia bengong dan dia jawab, "Ke Bali." Lalu hening. Gue membuang waktu 10 detik untuk kami berdua. Buat kaum introvert kayak gue yang energinya habis kalau ketemu banyak orang, social distancing mungkin emang gampang. Kita diam di rumah, gak ngapa-ngapain, santuy sendiri, nonton Crash Landing on You, atau ngerapel sinetron tersanjung di YouTube. Teknologi juga memungkinkan untuk kita kerja jarak jauh. Ini adalah contoh, gue kerja sama Reza nih, tim kreatif gue sama editor gue Fadil untuk ngebahas editan salah satu video. Ini yang dari laptop baru lu nih, yang kemarin gue copy. Yang ini. Oke. Tapi mungkin buat kaum ekstrovert ini lebih sulit untuk diam saja di rumah. Jadi kalau kalian punya teman ekstrovert, coba telepon atau WA atau video call. Buat mereka mungkin di rumah aja berjarak secara sosial dari orang lain terasa sangat menyiksa. Jadi buat yang di rumah cari kegiatan yang seru-seru. Jangan bengong sendirian karena bisa stres. Gue sendiri lagi asik-asiknya main game kayak COD Warzone. Mana gua kemana nih? Gua nggak mau. Turun aja bang, turun gimana? Taruh. Atau yang paling baru, gue baru ikutan nih main Black Desert Online. Yang justru bikin gue bingung gimana cara membuat karakter yang sempurna. Apa ya? Oh, ini. Ih, mantap juga poni lu. Oh, bajunya bisa dipilih ya? Widih, mantap. Widih. Kalau kita lihat sejarah pandemi di seluruh dunia, dari mulai Black Plague sampai ke flu Spanyol tahun 1918, manusia bisa kok melewati ini. Jadi tetap optimis, tetap mikirin orang lain, gue yakin semua ini pada akhirnya akan lewat. Cepat atau lambat, sehat-sehat semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.